Memasuki acara yang ketujuh, yaitu materi protokol kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal oleh Dr. Corona Rintawan. Beliau merupakan Ketua Tim Dokter Muhammadiyah COVID-19 Comment Center atau MCC, mohon maaf, tahun 2020. Dan beliau juga menjabat sebagai staf khusus Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB tahun 2020. Kepada Bapak Dr. Corona Rintawan kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mohon izin untuk memberikan sedikit sharing materi kepada Mbak-mbak, mas-mas ya, yang untuk mau melakukan KKN. Suara saya jelas ya? Jelas, Bapak? Oke, alhamdulillah. Ini karena posisi ada di rumah sakit, jadi wajib menggunakan protokol kesehatan nih, pakai masker. Ya, alhamdulillah kalau ini. Untuk saya akan coba share screen. Ya. Jadi sebetulnya perlu dipahami, mas-mas, mbak-mbak sekalian, bahwa protokol kesehatan tentunya dilakukan berdasarkan kajian ilmiah terkait virus corona ini ya, atau mungkin kalau untuk penyakitnya kita sebut COVID-19. Nah, oleh karena itu saya akan mencoba memberikan sedikit basic ya, pengetahuan dasar terkait virus ini, gitu ya, supaya nanti mbak-mbak dan mas-mas bisa memberikan jawaban ya, seandainya nanti di masyarakat ada pertanyaan atau mungkin bahkan bisa menepis hoax ya yang muncul. Mohon terkait. Maaf, Dok. Untuk slide-nya belum slideshow, masih minimize. Ya, gitu. Ya, memang masih awal ya. Oke. Ya. Sudah. Jadi ini yang perlu dipahami oleh mas-mas, mbak-mbak sekalian terkait COVID-19 ya, atau coronavirus disease. Ya. Pertama perlu dipahami bahwa virus ini adalah virus yang menyerang pada saluran pernafasan dan sebetulnya bukan virus yang benar-benar baru, tapi sudah banyak ini saudara-saudaranya ini ya. Sejak tahun 1997 ada virus influenza A, H5N1, ada H1N1 yang dari babi, juga ada H7N9 yang dari burung. Jadi sebetulnya kenapa disebut coronavirus? Jadi coronavirus ini ada satu keluarga virus yang menyebabkan penyakit flu pada hewan. Nah, pertama kali ditemukan di hewan pada tahun 1930 ya, tetapi baru pada tahun 1997 ditemukan kasus flu yang disebabkan oleh coronavirus ini. Jadi awalnya hanya menyerang hewan, tetapi karena perubahan ekologi, perubahan perilaku manusia sehingga akhirnya bisa menimbulkan penyakit pada manusia. Nah, ini pertama kali ya, tadi 97, kemudian pada Maret ada muncul SARS-CoV ya, Severe Acute Respiratory Syndrome gitu. Kemudian ada itu SARS, ada yang MERS, Mediterranean ya. Respiratory Syndrome juga, itu yang di Saudi Arabia. Nah, kemudian yang tahun 2020, maka muncullah COVID ini. Jadi sebetulnya munculnya penyakit corona ini sudah sejak 97 dan mulai booming tahun 2003, dan yang sekarang yang WHO mengeluarkan pernyataan bahwa yang wabah kali ini yang terburuk ya. Nah, ini virusnya berasal dari Cina, ini bentuknya, gambarnya. Kalau dilihat gambarnya ini bagus ya, kayak apa ini, kerajinan tangan ya. Nah, tapi kalau udah menyerang manusia ya sudah beberapa kasus menjadi berat dan meninggal. Ya. Nah, transmisinya awalnya
memang pertama kali itu dari hewan ke manusia, gitu ya. Nah, tetapi sejak akhir 2019 ditemukan kasus yang bisa menyebar dari manusia ke manusia. Nah, ini ada perbedaan penyebaran. Jadi awalnya memang dari hewan ke manusia. Tetapi karena intensitas perilaku manusia yang sangat dekat, kemudian akhirnya bisa menyebar dari manusia ke manusia. Ya. Karakteristiknya bagaimana sih virus ini? Dia sensitif terhadap panas sebetulnya, ya. Kemudian sebetulnya mudah dibunuh dengan pelarut lemak, ya. Apakah itu mengandung klorin, alkohol, ether, ya, deterjen, formalin, ya, kloroform. Itu jadi sebetulnya dia itu mudah dibunuh, ya. Tapi memang kekuatannya adalah dia bisa bertahan lama. Jadi kalau virus flu biasa itu dia begitu keluar dari tubuh kita dia mati ya, cepat mati. Tapi virus corona ini bisa bertahan berjam-jam. Bahkan kalau di suhu dingin bisa berhari-hari, ya. Nah, perbedaannya apa sih virus ini dengan virus flu biasa? Karena kan pasti banyak tuh hoax. Ini kan virus flu biasa ya. Kita udah biasa lah ya kena flu dan fine-fine aja ya. Selama ini nggak ada masalah gitu. Nah, perbedaan dengan virus flu biasa adalah pada virus COVID-19 ini, pertama, tingkat penularan. Kalau virus flu biasa, ya itu hanya menularkan dari satu orang ke satu orang lainnya. Gitu. Jadi penularannya cuma 1 ke 1. Tetapi virus corona ini penularannya adalah 1:3 atau 4 sekaligus. Bahkan di beberapa kejadian namanya super spreader ya. Jadi satu orang bisa menularkan langsung ke 9 sampai 10 orang sekaligus. Terutama pada tempat-tempat keramaian kerumunan. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Berikutnya tingkat kematian. Tingkat kematian di flu biasa itu di bawah 0,1%. Tetapi virus ini ya secara global dia 5% ya totalnya secara umum. Jadi 50 kali lebih mematikan dibanding virus flu biasa. Jadi itu perbedaan-perbedaan itu yang harus diperhatikan gitu. Kalau orang misalnya nganggap ini kayak flu biasa yang enggak enggak sama juga gitu ya. Kalau sama kayak flu biasa kan berarti tidak banyak yang meninggal kan seperti itu ya. Nah, penularannya bagaimana? Nah, ini yang resmi dikeluarkan oleh WHO pertama lewat droplet ya. Percikan, tetesan kecil dan sangat halus ya. Nah, kemudian kontak fisik ya. Kontak fisik ini kalau misalnya tangannya mengandung virus ya, itu pada penderita pada saat dia batuk, bersin, kemudian dia nggak pakai masker, nah, maka dropletnya menyebar, menempel di tangan, di bajunya, kemudian di di pipi ya. Setelah itu kita cipika-cipiki gitu ya, jabat tangan, berpelukan, nah itu juga bisa menularkan langsung. Kemudian pada saat yang sakit ya, batuk, bersin, nggak pakai masker, dropletnya nempel di meja, di kursi, gitu ya, di pegangan pintu. Nah, kemudian kita memegang benda-benda tersebut, ya. Kemudian tangan kita yang memegang benda itu, pegang mulut kita, pegang hidung kita, garuk-garuk mata, lah akhirnya menular ya. Nah, jalan penularan ini masuk ke tubuh kita melalui 3 cara, mulut, hidung, mata. Kalau mungkin yang banyak pertanyaan, kenapa mata kok bisa ya? Nah, mata ini, mata kita itu kan punya sumber air ya. Jadi dia, kenapa mata kita tidak gatal itu karena setiap saat itu ada air mata yang mengalir ya secara rutin gitu ya. Dan nggak pernah banjir kan, kecuali kalau kita nangis atau sedih kan baru ya keluar air mata yang banyak berlebihan itu. Tapi di luar itu mata kita tetap basah dan tidak banjir air mata. Kenapa? Karena ada saluran namanya nasolacrimalis yang menghubungkan mata dengan hidung
Nah, jadi kelebihan air mata itu disalurkan ke hidung kita. Nah, artinya pada saat ada virus banyak menempel di mata, dan kemudian itu dibawa air mata masuk ke saluran ke hidung, nah terjadilah infeksi, walaupun lewat mata. Nah, ini yang harus dipahami. Oleh karena itu, maka yang harus kita lindungi adalah 3 jalan masuk itu. Mata, hidung, dan mulut. Gitu ya. Tidak bisa hanya salah satunya. Misalnya, pakai masker. Ya, pakai masker, betul pakai masker. Tapi maskernya hanya menutup mulut. Hidungnya enggak menutup. Ya, seperti saya ini, maka harus hidung tertutup, ya, dan mulut tertutup. Gitu ya. Nah, kalau yang salah biasanya kan kadang maskernya ditaruh di bawah dagu gitu ya. Atau yang lebih parah lagi cuman dicantel kening kuping itu ya, cuman nyantol di telinganya aja gitu ya. Nah, itu juga salah gitu ya. Kemudian pakai masker ini ya yang benar juga, misal pada saat nggak berbicara pakai masker, tapi pada saat ngobrol terus maskernya diturunkan karena susah mau ngomong, harus teriak-teriak. Nah, itu justru bahaya. Karena apa? Justru pada saat kita berbicara, itu kemana-mana. Gitu ya, dropletnya. Jadi justru pada saat berbicara itu yang harus ketutup masker mulut kita gitu loh. Bukan malah dibuka maskernya. Nah, itu yang saya melihat sering terjadi kesalahan-kesalahan seperti itu. Walaupun tetap pakai masker, sehingga ini kalau ditanya penularan dari mana gitu ya, padahal saya sudah rajin pakai masker, benar rajin pakai masker, tapi pada saat berbicara dibuka maskernya. Nah, itu kan sama juga bohong gitu ya. Nah, kemudian penelitian terakhir di banyak negara, maka penularan yang sekarang sedang diteliti adalah airborne atau aerosol. Aerosol itu adalah di mana lebih halus daripada droplet dan dia tidak segera jatuh ke tanah. Jadi dia ngambang di udara, itu ngambang gitu ya, partikel virusnya itu ngambang. Nah, itu yang pada saat itu terjadi di ruang tertutup, tidak ada ventilasi dan ber-AC dingin. Nah, maka yang mengambang ini akan muter di ruangan tersebut dan itu akan meningkatkan resiko terpapar. Maka sekarang muncul klaster-klaster baru, klaster-klaster kantor, ya kan? Yang kenapa kok ini muncul? Karena banyak orang-orang sudah bekerja di kantor, dia rapat di ruangan tertutup, jendelanya tidak bisa dibuka, pakai AC. Dan itu tadi, memang benar pakai masker, tapi pada saat berbicara diturunkan maskernya seperti itu. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh umum, memang sama. Nah, itu memang sama. Jadi karena ini juga virus yang menyerang saluran pernafasan, nah, sebetulnya sama dengan gejala virus biasa. Tetapi pada kondisi-kondisi yang agak berat, nah, maka muncul gejala-gejala keluhan yang tidak dialami oleh penderita flu biasa. Sakit perut, mencret, linu-linu. Nah, itu bisa dijadikan satu acuan kalau ini mengarah ke sana. Kemudian ada gejala yang agak spesifik sebetulnya. Beberapa kasus dia tidak bisa membaui. Jadi hidungnya itu nggak bisa membaui. Jadi saya ini kok nggak bisa bau apa-apa ya. Nah, itu juga spesifik gitu ya. Kemudian beberapa kasus juga lidahnya dia tidak bisa merasakan. Jadi makan apapun tidak berasa. Ya, tidak berasa. Nah, itu juga bisa dijadikan, walaupun memang populasinya sedikit orang-orang ini, tapi kalau itu memang ada, itu bisa spesifik untuk mengarah ke COVID. Gejalanya memang kebanyakan ringan ya, 80% dari populasi itu ringan. Nah, cuman permasalahannya kan yang ringan ini pada saat dia tidak menyadari dan dia tidak melakukan protokol kesehatan, ini kan dia menulari ke yang kelompok rentan kan. Nah, ini yang bahayanya. Nanti yang pasti yang akan banyak menderita adalah yang orang-orang kelompok rentan, usia 60, yang punya diabetes, yang punya darah tinggi, itu yang pasti akan komplikasinya paling banyak karena COVID di situ. Baik, terima kasih dokter. Ini masih belum ada yang raise hand. Baik, untuk mengisi waktu ini dok, kita berbicara mengenai COVID.
Kalau COVID ini kan kebanyakan sekarang untuk perizinan keluar daerah itu menggunakan rapid test ya. Nah, seberapa efektifkah rapid test itu dilakukan gitu? Banyak pemberitaan yang mengenai rapid test itu ada yang bilang itu tidak bisa mengidentifikasi bahwa orang tersebut penderita corona atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua juga di mana-mana menggunakan syarat rapid test ini memberatkan bagi mereka yang notabene dari ekonomi yang menengah ke bawah untuk menjalankan roda ekonominya mereka begitu. Mohon penjelasannya, Dok. Rapid test ini memang tidak untuk mendeteksi apakah orang itu terkena virus atau enggak, karena dia yang dicek adalah antibodinya. Jadi sebetulnya memang tidak efektif. Di negara-negara yang lain tidak pernah menggunakan rapid test untuk deteksi. Mereka pasti pakai PCR. Jadi hanya di Indonesia saja yang agak aneh gitu ya menggunakan rapid test. Beberapa kasus bahkan misalnya gini, rapid test negatif tidak menjamin Anda tidak sedang atau bebas dari virus ini gitu ya, karena pada saat virus ini masuk pertama kali tidak langsung muncul antibodi atau imun terhadap virus ini gitu ya, itu dibentuk perlahan. Nah, pada saat ini sedang pembentukan yang perlahan ini terus kemudian dilakukan rapid test, hasilnya bisa negatif padahal virusnya sudah ada gitu. Atau sebaliknya, pada saat virusnya ini sudah mulai menghilang tapi antibodi itu masih ada di dalam tubuh manusia. Dan tentunya pada saat virus ini hilang, sudah dilawan oleh antibodi kita itu masih ada, jadi tidak langsung hilang gitu. Virusnya hilang, antibodi kita masih ada gitu, masih berkeliaran lah istilahnya seperti itu bahasa awamnya. Nah, ini yang bisa dideteksi oleh rapid test, sehingga intinya sebenarnya reaktif gitu ya. Nah, reaktif sehingga antibodi rapid test yang antibodi masih ada dan menunjukkan hasil yang reaktif, ini juga belum tentu menyatakan bahwa virusnya ini juga masih ada gitu. Bisa jadi itu hanya antibodinya saja gitu, virusnya sudah nggak ada. Nah, makanya oleh karena itu sebetulnya memang rapid test ini tidak bisa digunakan untuk mendeteksi apakah orang itu sedang kena virus atau enggak. Ini hanya karena di negara kita ini nggak bisa dilakukan PCR secara cepat gitu. Akhirnya muncullah alternatif pakai rapid test gitu ya. Dan di rumah sakit sendiri, di layanan kesehatan biasanya memang banyak digunakan karena itu tadi ya, karena PCR-nya tidak bisa maka digunakan untuk mendukung diagnosis. Misalnya gejala klinisnya ini kayaknya ragu-ragu nih, flu biasa atau infeksi bakterial gitu ya. Kemudian kita lakukan skor, kita ronsen gitu ya. Nah, kita ronsen kok kayaknya ini dari foto ronsen dadanya mengarah ada infeksi ya. Nah, maka kita tambahkan rapid ini pada saat dia reaktif. Nah, berarti ini berarti memang iya karena foto ronsennya iya, kemudian anamnesenya atau dari ceritanya iya, ditambah dengan sero yang positif ya atau rapid test yang positif. Jadi sebetulnya kegunaannya memang hanya untuk menambah tapi tidak menjadi satu-satunya gitu ya. Itu mungkin penjelasan saya untuk rapid test. Nur. Baik, ini ada pertanyaan dari mahasiswa itu, Dok. Mengapa orang yang dicurigai suspek tertular virus corona harus diisolasi setidaknya 14 hari? Begitu. Ya. Karena secara balik lagi secara ilmiah, jadi tubuh kita, jadi virus itu kalau kita bicara tentang virus itu sebetulnya self-limited disease. Jadi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus biasanya dengan daya tahan yang baik itu bisa hilang sendiri. Cuman permasalahannya kan karena menularnya itu kan seperti itu. Cacar air karena virus kan, itu kalau nggak diapa-apain ya itu juga sembuh sendiri cacar air itu. Gitu. Jadi kemudian apalagi ya yang karena virus, demam berdarah itu kan karena virus tuh. Jadi sebetulnya demam berdarah kalau kondisi tubuhnya bagus itu dia akan sembuh sendiri setelah hari ke-7 itu mulai nanti trombositnya, jadi hari ketiga kelima trombositnya turun, nanti hari 10 akan naik-naik sendiri gitu kalau memang kondisinya bagus. Nah sama dengan virus ini, jadi sebetulnya kita melihat bahwa ini kemampuan tubuh untuk melakukan perang ya, nah, memerangi virus ini itu berapa lama, dan virus ini bertahan maksimal di tubuh itu berapa lama gitu ya.
sampai nanti dia tingkat virulensinya menurun. Nah, penelitian menyebutkan 10 sampai 14 hari itu kebanyakan ya, itu jumlah virusnya sudah turun di tubuh orang. Kalaupun tidak, jadi jumlah virus yang turun ini terus dia menjadi inaktif, gitu ya, menjadi tidak aktif lagi. Itu setelah 14 hari. Nah, karena adanya banyak penelitian menyebutkan ini, makanya standarnya adalah itu tadi 14 hari. Diharapkan setelah dia memang ada terpapar, terinfeksi, maka dia melakukan isolasi terhadap dirinya sendiri selama 14 hari. Setelah 14 hari itu maka dia secara penelitian menunjukkan bahwa dia akan tidak menjadi sumber penularan lagi. Nah, seperti itu. Itu berdasarkan penelitian. Jadi bukan kira-kira yo ini paling enak piro yo 10 hari wes kok kayaknya enak 10 hari gitu ya. Enggak, itu berdasarkan hasil penelitian ilmiah gitu. Nah, 14 hari ini yang menjadi satu acuan ya. Bahkan kalau sekarang di kriteria WHO gitu ya, pada saat dia sudah mulai ada gejala gitu ya, muncul di hari pertama, kemudian dia setelah 10 hari setelah gejala itu, kemudian dia 3 hari bebas gejala, tidak ada batuk pilek lagi. Kita 3 hari setelah dia bebas dari gejala itu, batuknya hilang, kemudian demamnya hilang, gitu ya, sesaknya hilang, maka itu sudah dianggap tidak berpotensi menularkan, seperti itu. Jadi tetap hitungannya sebetulnya 14 hari ya, gitu kurang lebihnya. Oke, baik. Terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan lagi. Sambil menunggu mahasiswa dan mungkin dari Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya, raise hand. Ini ada pertanyaan melalui chat, itu apakah manusia dapat terinfeksi COVID dari hewan peliharaan gitu? Sampai saat ini dari hewan peliharaan belum ada penelitian atau jurnal yang menunjukkan itu, atau kasus yang melaporkan bahwa ada penularan dari hewan piaraan ke manusia. Jadi sementara ini yang paling banyak memang trackingnya adalah dari manusia ke manusia. Awalnya kan memang dari hewan ke manusia ya, yang di Cina itu. Tapi menjadi pandeminya adalah dari manusia ke manusia. Sedangkan dari hewan peliharaan itu tidak ada laporan yang menyebutkan kasus itu. Tetapi ada satu laporan di negara luar yang dari manusia malah menularkan ke hewan piaraannya. Oh, begitu. Itu ada. Ya, jadi bukan sebaliknya. Nah, ini seperti itu. Oke. Kalau untuk beberapa kasus atau berita yang saya baca, begitu dok, itu ada beberapa yang menyatakan bahwa COVID ini bisa mengakibatkan pembekuan darah begitu, Prof. Dok. Begitu, apakah berita itu benar atau bagaimana? Jadi COVID ini virusnya bisa membekukan darah dan itu bisa mengakibatkan kematian seperti itu. Apakah itu benar atau bagaimana, begitu, dok? Ya, betul. Jadi ada jurnal ilmiah yang memang menyebutkan ya dan melaporkan berdasarkan penelitian memang dia karena karena adanya respon imun yang berlebihan. Salah satunya dari respon imun yang berlebihan ini adalah koagulopatinya, sistem koagulopati atau pembekuan darahnya terganggu. Dan itu ada beberapa kasus dia bisa juga menimbulkan kasus-kasus seperti jantung, pembekuan darah di otak. Ya, tentunya kita nggak bicara darah menggumpal yang gede ya, tapi yang secara sel atau mikro seluler gitu ya, seperti itu. Tapi memang iya. Jadi beberapa penelitian memang menunjukkan bahwa adanya infeksi ini bisa menyebabkan adanya pembekuan darah. Begitu ya, Prof. Dok, maaf. Untuk proses atau penanggulangan ya, untuk makanan yang sehari-hari kita asup, apakah harus ditentukan harus benar-benar 4 sehat 5 sempurna atau bagaimana begitu? Untuk makanan-makanan asupan yang kita makan itu kan juga menjadi kontribusi untuk menjaga imunitas diri kita begitu kan, dok? Nah, menurut dokter itu makanan apa yang bisa kita
asup atau kita wajib asup untuk mencegah corona ini, Dok? Nggak ada yang khusus. Jadi sebetulnya yang tetap makanan-makanan sehat gitu ya. Kemudian kalau orang diabetes ya tentunya ada pantangannya sendiri, orang penyakit jantung ada pantangan sendiri, tapi tidak ada yang khusus supaya ini kan tujuannya sebetulnya kalau kita menjaga daya tahan tubuh kita, kemudian bolehlah suplemen ya, mau vitamin, mau jamu, mau apapun itu boleh. Tapi tetap sekali lagi walaupun minum jamu berkilo-kilo tapi tidak melakukan protokol kesehatan ya tetap aja tertular gitu ya. Jadi apa artinya itu tetap harus dilakukan protokol kesehatan, tapi usaha-usaha untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu juga bukannya makanan kan, olahraga juga, kemudian tidur yang cukup, itu juga penting dilakukan. Tapi tidak ada yang khusus harus makan apa gitu, enggak. Bebas. Yang penting halal, Pak, kalau bukan muslim ya. Baik, terima kasih, Dok. Intinya adalah kita tetap menjaga kesehatan, baik itu dari asupan makanan maupun olahraga, begitu, Dok? Ya, istirahat yang cukup gitu ya. Istirahat yang cukup, vitamin juga ya. betul. Berikutnya ini ada pertanyaan dokter dari ini ada yang raise hand dari Julianto Setiawan. Mas Julianto Setiawan. Bisa langsung bertanya dengan Dr. Corona Rintawan, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya mau bertanya dengan Pak Dokter. Apakah orang yang sebelumnya mempunyai riwayat penyakit seperti penyakit jantung atau penyakit apa itu, resiko tertularnya itu apakah semakin tinggi atau bagaimana? Terus cara penanggulangannya untuk beresiko yang lebih tinggi itu seperti apa? Terima kasih, Dokter. Iya, terima kasih Mas Yulianto ya, pertanyaan sangat bagus. Memang pada orang-orang dengan kelompok yang kita bicara ini kelompok rentan ya, yang punya penyakit, yang usianya di atas 60 gitu ya, sebetulnya resiko terpaparnya sama dengan orang-orang yang usia muda atau yang sehat. Tetapi pada saat mereka, karena kan kita tahu bahwa dengan orang-orang dengan punya penyakit penyerta ini daya tahannya tidak sekuat orang-orang yang tidak punya penyakit penyerta. Nah, pada saat daya tahannya turun, karena daya tahannya tidak sebaik dari orang-orang yang sehat, yang usianya lebih muda dan tidak punya penyakit penyerta, maka pada saat dia terserang, ya orang-orang ini terserang, maka daya tahan tubuhnya tidak bisa mengkompensasi sehingga akibatnya muncullah gejala bahkan komplikasi yang sangat berat. Misalnya pada beberapa kasus ya, yang masuk di rumah sakit saya ini misalnya, orang ini biasa cuci darah, gitu ya, biasa cuci darah, kemudian artinya ya dia punya penyakit ginjal, tapi sebetulnya nggak kemana-mana. Kalau saya tanya ini ibu habis ngapain gitu ya? Keluyuran apa ya? Enggak, saya itu di rumah aja gitu ya. Di rumah aja, saya itu nggak kemana-mana. Memang saya menghindari untuk kemana-mana. Tetapi anaknya yang keluyuran gitu ya. Jadi anaknya bekerja keluar kota. Nah, ternyata anaknya yang bepergian ini membawa virus ya di rumah. Nah, otomatis kalau di rumah itu kan kita cenderung santai ya. Tidak menjalankan protokol kesehatan dong sama keluarga sendiri gitu ya. Masker dilepas gitu ya, ngobrol ya biasa. Nah, artinya ini yang perlu dipahami bahwa pada saat kita yang usia muda ini keluar rumah itu dan kita tidak menjaga diri supaya tidak tertular, maka kadang kita itu tidak tahu kita ini bawa penyakit atau enggak. Dalam hal ini virus ya, corona. Sehingga pada saat kita ke rumah, kita menularkan ke orang-orang yang ini tadi, yang kita sayangi, yang kita punya faktor resiko gitu ya. Kalau cara mengurangi penularan pada kelompok usia-usia yang rentan ini, balik lagi, hindari kerumunan, tidak perlu pergi-pergi kalau yang tidak penting sekali, gitu ya.
misalnya beli makanan, maka udahlah mending yang muda saja yang pergi. Tetapi perlu diingat yang muda ini juga dia bisa menjadi penular gitu ya. Jadi kita ini bisa jadi menular kalau kita tidak ketat melakukan protokol kesehatan gitu ya. Apalagi misalnya udah bener nih orang tuanya tidak pergi di rumah gitu ya. Dia nyuruh anaknya, "Le tukokno sego goreng." gitu ya. Nah, setiap hari begitu. Anaknya pergi nih gitu ya. Pergi tapi ya nggak pakai masker gitu ya. Kemudian dia nongkrong sama teman-temannya gitu ya. Kemudian dia beli juga tidak cuci tangan, masuk ke rumah dia tidak cuci tangan dulu ya. Nah, maka yang beliin nasi goreng tadi dia menjadi tertular dan akhirnya dia menulari kelompok yang rentan tadi, Bapak E, Bu E, Mbok E gitu ya. Bule, Pak Lie gitu ya, Pak D, Bu D ini ya. Maka ini yang perlu harus dipahami bahwa untuk mengurangi resiko penularan pada kelompok-kelompok rentan ini adalah sama juga artinya orang-orang di sekitarnya itu juga harus memahami ini dan mereka juga harus melakukan protokol kesehatan supaya resiko penularannya juga menjadi kecil seperti itu. Begitu ya, Mas Yulianto. Baik, terima kasih dokter. Ini ada lagi pertanyaan. Apakah karakteristik virus? Oh, ada yang raise hand. Ya. Ada yang Amin raise. Ya, coba. Amin Janasri Widadi, silahkan. Gila. Mas Amin hilang. Monggo Mas Amin. Pangesti Putri? Atau Mas Amin dulu? Oh, Mas Amin dulu. Ya, silahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Janasri dari Kesehatan Masyarakat. Mau bertanya pada Pak Dokter. Monggo. Jadi untuk akhir-akhir ini banyak momen tempat wisata dibuka, mal dibuka, banyak warung atau tempat-tempat tongkrongan yang sudah dibuka dan dikunjungi. Tapi dalam pembelajaran di sekolah maupun universitas masih menggunakan daring. Nah, menurut Bapak Dokter sendiri, apakah persentase pembukaan klaster baru corona itu lebih besar di sekolahan atau universitas atau lebih besar di tempat-tempat umum yang sudah dibuka tadi? Begitu. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini banyak juga pertanyaan. Bahkan di meme-meme itu kan juga muncul ya. Semua dibuka, sekolah tidak gitu ya. Jadi sebetulnya konteks yang perlu dipahami adalah kita ini mencegah, ya, mencegah klaster, gitu ya. Sebetulnya kalau kita mau berbicara dengan ilmu kesehatan masyarakat, ya warung itu sama aja resikonya, kantor juga sama aja. Tetapi dalam hal ini saya melihat urgensinya adalah kan kita bicara tentang konsep ekonomi ya. Kalau kita mau bicara ilmu kesehatan ya semuanya harus di lockdown, tidak boleh keluar, tidak boleh kayak gini. Tapi maka ekonomi akan berhenti sama sekali. Makanya kebijakan yang keluar adalah supaya ekonomi tetap bergerak. Nah, urgensinya adalah di konteks ekonomi. Nah, di konteks pendidikan maka tidak ada urgensi terkait ekonomi. Itu yang menjadi salah satu mungkin ya jadi salah satu pertimbangan. Kedua, kita bicara terkait data bahwa tingkat kematian pada anak di Indonesia ini melebihi dari negara-negara yang lain. Walaupun memang anak ini secara statistik persentasenya rendah ya. Tapi angka kematian dibanding negara lain, nah kita berbicara tentang anak, maka ya ini kan generasi penerus ya, jangan sampai misalnya nih sekolah dibuka kemudian ada klaster klaster di sekolah gitu ya. Nah permasalahannya mungkin kalau kita bicara persentase usia-usia muda ini mereka akan survive ya anak ini ya. Anak ini ya oke lah mereka akan tetap
sehat gitu ya, yang kena juga tidak tidak jadi sakit parah gitu ya secara persentase ya, secara angka ya. Tetapi pada saat dia pulang ke rumah, nah ini permasalahannya. Balik lagi pada saat dia pulang ke rumah, maka dia akan menjadi sumber penularan bagi keluarganya. Gitu loh. Nah, keluarganya ini yang kalau punya komplikasi, nah dia akan jadi kena korban. Jadi jangan sampai juga anak-anak ini menjadi sumber penularan baru gitu loh. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kenapa sekolah ini sampai sekarang memang harus diprioritaskan untuk yang daring. Mungkin pada beberapa daerah akan kesulitan ya, internet nggak ada. Nah, itu tentunya harus dikomunikasikan dengan pemerintah setempat, dengan gugus tugas ya atau satgas COVID setempat untuk menyelesaikan masalah ini. Gitu. Tapi pada intinya memang kita harus memprioritaskan supaya anak-anak ini, adik-adik kita ini tidak tidak menjadi sumber penularan baru dan mereka juga tidak terinfeksi gitu ya. Karena beberapa penelitian juga menyebutkan COVID ini punya efek jangka panjangnya gitu ya untuk organ-organ walaupun sekarang memang tidak ada gejala, tapi efek jangka panjangnya juga ada beberapa penelitian yang sudah mulai menunjukkan itu. Jadi tentunya kita harus menjaga kondisi ya. Tapi memang itu tadi ya, balik ya Mas Amin, mungkin nanti kita melihat spesifik di area-area tertentu apakah memungkinkan untuk daring gitu ya. Misalnya nih hanya karena tidak punya dana untuk internet misalnya, tapi pirantinya ada, gitu ya. Jangan sampai nanti orang tuanya lengkap gitu ya, punya handphone ya, sudah WAG segala macam, medsos, tapi pada saat untuk kebutuhan anak online protes. Nah, itu kan jadi tidak seimbang. Jadi harus kita melihatnya seperti itu. Jadi saya kira untuk itu bahwa sama sebetulnya resikonya ya. Bahkan kalau anak ini kan kita nggak mungkin jaga jarak itu. Coba kalau mau istirahat. Jadi kalau orang masih bisa dipahami, kalau yang dewasa masih oke jaga jarak. Padahal pada yang sekolah ini kan jadi susah gitu ya. Anak-anak ini disuruh jaga jarak, tidak boleh bermain gitu kan susah. Nah, tentunya ini lebih susah mengendalikan protokol kesehatan di anak-anak daripada di orang dewasa dalam konteks pemahaman ya seperti itu. Mungkin demikian jawaban saya. Baik, terima kasih Dokter atas penjelasannya. Ini saya buka satu kali lagi sesi pertanyaan ya Dok. Ya boleh. Dengan Mbak Pangesti Putri Novilian Sari, silahkan. Panjang banget namanya ini. Iya. Monggo Mbak Pangesti. Monggo Mbak Pangesti. Mbak Pangesti. Kalau tidak segera respon, saya pindah. Mbak Pangesti. Oke, saya pindah aja dengan Mbak Fionita Putri. Silahkan Mbak Fionita Putri. Mbak Fionita Putri, silahkan. Sepertinya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada dokter. Tempat-tempat umum seperti swalayan, tempat makan, apotek, dan lain sebagainya itu sudah menyediakan hand sanitizer, di mana hand sanitizer-nya itu adalah hand sanitizer yang buatan sendiri. Campurannya itu katanya dari alkohol medis dan aloe vera gel. Pertanyaan saya, apakah hand sanitizer yang dibuat sendiri itu efektif untuk menghilangkan virus yang menempel di tangan atau di tubuh kita? Dan juga saya masih ada menemukan di tempat makan atau di beberapa tempat yang sabun cuci tangannya itu masih menggunakan sabun pencuci piring atau Sunlight, Mama Lemon, dan lain sebagainya. Apakah itu diperbolehkan, Dok? Baik, gitu, terima kasih. Fionita, ya pertanyaannya menarik ya terkait hand sanitizer yang bikinan sendiri ya. Memang untuk hand sanitizer bikinan sendiri memang banyak, itu mungkin beberapa pengelola usaha berusaha untuk modifikasi ya supaya untuk cost-nya lebih rendah. Intinya sebetulnya kalau aloe vera saya tidak
pernah melihat hasil penelitiannya, tapi selama itu dicampur dengan alkohol 70%, maka itu dianggap efektif. Tentunya cuci tangannya efektif ini tidak 1 detik, cuman cet gitu ya. Jadi yang efektif membunuh virus atau bakteri itu 20 detik. Jadi dia harus menggosok di sela, kemudian jari-jari ini. Jadi cara cuci tangan yang efektif yang 5 langkah itu 20 detik. Nah, itu yang membunuh. Jadi walaupun pakai apapun, tapi kok cuman gini-gini doang, itu tidak akan membunuh bakteri atau virusnya. Jadi itu perlu yang perlu dipahami. Kemudian apakah efektif pakai sabun cuci piring ya, Papa Lemon, Mama, Pak D Lemon. Nah ini itu juga pengaruh ya. Jadi mau pakai sabun biasa atau sabun pencuci tangan selama itu dia itu bisa efektif untuk menghancurkan mahkota yang tadi kita bicara virus corona, maka dia ada kayak mahkotanya gitu. Nah, dia bisa menghancurkan mahkotanya itu. Itu yang efektif ya. Ya cuman ya apa istilahnya wong Jawa tego-tegoan gitu aja ya. Cuci piring terus dibuat cuci tangan gitu ya. Nanti bisa mulus kayak piring gitu ya. Tapi ya nggak ada masalah ya, untuk virusnya tetap bisa. Demikian Mbak Nur. Mbak Fionita sudah? Oh, sudah Bu, sudah paham. Oke, sudah paham. Terima kasih. Mungkin 1 kali lagi nih Dok, masih ada sisa waktu 4 menit ya untuk Mbak Pangesti Putri. Silahkan. Mbak Pangesti Putri. Lupa meng-unmute ya mungkin. Oh iya. Halo. Ya, silakan Mbak. Waalaikumsalam Mbak Pangesti Putri Noviliansari. Panjang. Ya, Mbak. Nyun sewu, kami akan menanyakan terkait referensi COVID yang akan kita sosialisasikan pada saat kita KKN nanti. Kita kan membutuhkan referensi yang mendasar apa gitu ya. Dulu yang sebelumnya PMK itu yang sekarang kan diperbarui oleh PMK 214/2020 yang di mana di dalamnya itu disebutkan kalau yang dulunya ada istilah PDP, OTG, ODP, terus PDP sekarang diganti. Itu yang sekarang diganti probable, suspek kontak seperti itu kan betul. Kontak betul. Ya. Nah, untuk saat ini dalam nyuwun pendapat jenengan, menurut panjenengan saat kita nanti memberikan sosialisasi, apakah kita memakai PMK yang terlama atau yang PMK yang terbaru 214/2020 tadi? Sementara di dalamnya kan isinya sangat berubah, seperti yang di lama itu isolasi mandirinya 14 hari, yang sekarang kan cukup 10 hari, ya seperti itu. Yang di lama rapid masih dibutuhkan, yang sekarang rapid tidak dibutuhkan, hanya saja langsung pemeriksaan swab. Nah, seperti itu bagaimana dokter? Mohon petunjuknya, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini berat ini pertanyaan Mbak Pangestu nih, tapi sangat bagus. Jadi berarti emang Mbak Pangesti ini mengikuti ya update keilmuan juga. Saya sangat apresiasi. Jadi untuk yang terbaru, saya kira memang ada 2 hal yang perlu dijadikan panduan. Pertama, keputusan Menteri Kesehatan terkait protokol kesehatan ya, yang nomor 382 tahun 2020. Jadi itu kalau memang nanti membutuhkan referensi terkait apa yang harus dilakukan dunia usaha, kemudian dunia sekolah, kalaupun memang mau dipaksa dibuka, itu mengacu ke situ ya, seperti itu. Kedua, terkait keilmuan yang penanganan pasien, kemudian istilah-istilah, memang sebaiknya pakai yang revisi kelima ya, revisi kelima dari panduan penanganan kesehatan. Di situ memang sudah perubahan menjadi kontak erat, suspek, probable, terkonfirmasi. Kemudian juga ada kriteria masa lepas isolasi. Nah, masa lepas isolasi, kemudian kriteria sembuh. Jadi nanti memakai panduan yang terbaru saja, memang agak
bukan agak ya, memang berbeda dari panduan yang sebelumnya, tapi insya Allah kalau yang terbaru ini sebetulnya lebih memudahkan dalam arti keilmuannya sudah menyesuaikan dengan yang terbaru. Jadi supaya nanti masyarakat juga update ya, artinya istilah 10 hari itu ada 2 kriteria, dia 10 hari setelah gejala pertama muncul, ditambah dengan 3 hari bebas gejala, jadi ada 2 kriteria itu. Jadi kalau istilahnya dia sudah 10 hari dari gejala pertama, dia sudah melampaui itu, tetapi dia masih bergejala, maka tidak memenuhi kriteria yang kedua, 3 hari bebas gejala. Nah, makanya artinya tetap harus dilakukan pemantauan atau isolasi, seperti itu. Tapi panduannya pakai yang terbaru aja, Mbak Mangesti. Nanti memang mungkin ada tantangan, bahkan di level rumah sakit pun sekarang banyak dinas kesehatan yang sudah mulai mengubah ke adopsi ke yang terbaru, revisi kelima, dan sebaiknya memang kita menyesuaikan, artinya update ya, kita menyesuaikan. Dan tentunya dikoordinasikan dengan dinas kesehatan atau puskesmas tempat, Mbak Pangesti. Jadi artinya nanti teman-teman yang KKN kalau mau sosialisasi, memastikan dulu dinas kesehatannya juga memahami aturan ini dan mereka juga sudah mulai melaksanakan atau menyetujui untuk panduan yang terbaru. Seperti itu, Mbak Pangesti. Oke, terima kasih dokter. Sami-sami. Terima kasih. Ini adalah sesi terakhir nih dokter untuk materi yang kedua. Terima kasih Dokter Corona Rintawan atas waktu dan paparannya. Semoga dokter selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Matur nuwun, mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga teman-teman nanti KKN sukses dalam melaksanakan tugasnya. Tetap semangat, tetap waspada, hindari kerumunan, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Sukses ya. Terima kasih. Terima kasih, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab yang kedua, maka berakhirlah acara pembekalan KKN ini. Sebelum saya tutup, ada pengumuman dari panitia. Untuk panitia, silakan. Belum. Saya bacakan ya. Untuk pengumumannya adalah registrasi pembekalan KKN di hari kedua. Linknya sudah disebutkan di layar ya. Registrasi pembekalan KKN tiap fakultas itu sudah terjadwal. Proker KKN Fakultas Ekonomi itu juga di Proker Ekonomi, Proker KKN Fakultas Pertanian juga di BIT-LY Proker Pertanian. Ini untuk besok nggih. Jadi silakan mahasiswa untuk registrasi pembekalan KKN hari kedua di pagi hari. Kemudian ada jadwal khusus pembekalan di tiap fakultas yang besok akan dilaksanakan setelah pembekalan KKN hari kedua selesai. Jadi mohon dipersiapkan, mohon diregistrasi mulai sekarang. Pengumuman berikutnya akan disampaikan melalui grup-grup DPL. Terima kasih. Dengan berakhirnya sesi ini atas terselenggaranya acara yang meriah atau seru ini, kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Jika ada yang kurang berkenan, saya mewakili panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.